Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan ngadongeng Raga Super di season pertama Dimensi Caladri Budak di episode ke-47. Di episode sebelumnya, Ki Banyugeni dan beberapa prajurit berniat untuk kembali ke daratan. Istilahnya mau melihat keadaan yang terjadi terhadap Ki Banyu Biru. Sedangkan misi untuk mengawal pedagang sampai ke Bangla akan dilanjutkan dipimpin oleh kapal yang dipimpin oleh Ki Bajo yang sebelumnya diberikan suatu keris yang harus disampaikan kepada penguasa Bangla Negara. Di manakah Bangla Negara ini? Kita lanjutkan ceritanya. Maka kesadayana cara ketan. Melihat Ki Banyugeni dan beberapa orang menaiki sampan dan kemudian menuju ke daratan kembali, Caladri hampir-hampir saja akan ikut melompat untuk mengikuti Ki Banyugeni. Dia mungkin bermaksud untuk ingin membantu dan melihat keadaan ayahnya. Namun niat Caladri yang demikian disadari oleh Ki Bajo yang memegang tangannya sambil berkata, "Den, dengar Den, mohon maaf nih Den. Kalau menurut Akang mah, Aden gak perlu ikut bersama Ki Banyugeni. Kita ada misi ini untuk mengawal pedagang ini. Kang, lebih penting nyawa ayah saya Kang daripada melindungi orang-orang para pedagang ini. Yang dibelanya juga harta bukan apa-apa. Masa saya harus meninggalkan ayah saya yang belum jelas keadaannya Kang? Akang ini gak punya hati nurani apa?" Bukan gitu Den, mohon maaf kata Akang juga tadi ya. Ini Den, kita bukan hanya misi mengantarkan pedagang ke Bangla saja. Ini lebih dari sekedar melindungi kapal dagang. Apalagi tadi Patih Banyugeni memberikan kepada Akang suatu keris yang harus disampaikan kepada penguasa Bangla Negara. Ada juga kan lihat. Ya emang itu apa? Seolah-olah cindera mata ataupun oleh-oleh untuk penguasa Bangla sana. Yang paling penting bagi saya mah, saya ingin selalu bersama dengan bapak saya. Itu saya sampai di sini ke laut juga kan ingin selalu bersama bapak. Kalau memang mau dipisahkan seperti ini, udah saja saya berada tetap di daratan. Akang mah sambil berusaha melepaskan cengkraman ataupun tangannya yang dipegang oleh Ki Bajo. Tenang Den, Aden perlu menenangkan diri dulu. Si bapak ataupun Ki Guru tidak akan serta-merta menitipkan Aden ke Akang kalau tidak ada maksudnya. Kemudian Aden juga jangan khawatir. Akang rasa Bapak Aden itu tidak akan kenapa-kenapa. Kalaupun terjadi kenapa-kenapa, kemudian Aden pergi ke sana, kemudian ada tentara dari Sanganagara, kemungkinan Aden akan selamat atau tidak. Si bapak itu seolah-olah tidak hanya mengorbankan dirinya untuk kepentingan melindungi kapal pedagang ini, tapi juga intinya melindungi Aden supaya jauh dari jangkauan para tentara itu. Masa perjuangan Bapak Aden mau Aden sia-siakan seperti ini? Mendengar perkataan Ki Bajo demikian, Caladri tekadnya mulai goyah.
Tenang Den, Akang juga tahu Aden itu sayang sama Bapak Aden. Dan Akang juga tahu Bapak Aden itu sayang kepada Aden. Tapi jangan sampai pengorbanan. Akang tekankan, pengorbanan Bapak Aden sia-siakan. Di luar pada itu, Akang yakin ini salah satu strategi beliau. Yang penting kita terlepas dulu ada perwakilan dari negara Padang Tinggi ini atau utusan dari Padang Tinggi sampai kepada penguasa Bangla sana. Dan juga boleh jadi ini adalah ada utusan juga dari kerajaan Pandunagara. Jadi misi kita adalah misi negara Den. Dan beliau ini, ayah ini, Ki Guru ini tidak hanya tugas negara tapi juga menghindarkan Aden dari ditangkapnya oleh pasukan musuh. Gitu Den. Akang yakin si bapak nggak terjadi apa-apa? Aden mah kan Aden juga sudah menyaksikan bahwa Bapak Aden itu orangnya bukan orang biasa-biasa saja. Kalau saja ada pangkatnya, beliau ini sudah jadi Mahapati di kerajaan, dimana juga pengen beliau itu jadi Mahapati. Tapi beliau memiliki tugas yang lebih mulia, yaitu mengamankan jalur perdagangan untuk masyarakat dan untuk seluruh negara. Walaupun beliau tidak terikat menjadi petugas negara, beliau tetap memperjuangkan kepentingan negara dan rakyat bersama. Intinya itu. Aden masa gak percaya, gak yakin, gak mengerti dengan pemikiran beliau? Dipikir-pikir masih Kang, ada benarnya juga. Tapi bagaimana kalau terjadi sesuatu kepada ayah saya? Gimana Kang Bajo? Kata Akang juga, kalaupun memang demikian ayah Aden terjadi sesuatu, itu adalah tandanya beliau ingin melindungi Aden. Kemudian kalau Aden ikut bersama Ki Geni turun, kemudian hal terjadi sesuatu yang membahayakan, kan perjuangan beliau jadi sia-sia. Kalau saya mah gak apa-apa kalau korban nyawa juga untuk melindungi ayah saya mah, Kang. Bukan seperti itu Aden Gugu. Akang yakin Aden mau memperjuangkan, tapi kita itu berjuangnya juga harus dengan penuh perhitungan. Kalau memang ada kesempatan dan juga istilahnya sudah dipikirkan apa kemungkinannya, apa resikonya, apa keuntungannya, kita harus berikhtiar. Kalau sekarang Aden kan hanya terbawa perasaan saja, dan Akang ditugaskan untuk melindungi Aden, dan harus Aden yakini bahwa Bapak Aden itu tidak akan terjadi apa-apa. Dan ini bagian dari strategi beliau yang utamanya kita harus bisa membawa kapal dagang ini sampai ke Bangla Negara. Itu aja Den. Gimana, Aden sudah mengerti belum? Sebenarnya saya masih was-was kalau ayah saya tadi dikepung sampai kapalnya terbakar. Kapal terbakar belum tentu Den. Ingat Den, si Bapak mah jagoan, Aden juga tahu lah. Ya sih. Ya udah tuh. Apa tandanya kalau ayah saya masih hidup, Kang? Tandanya kapalnya terbakar, Den. Kenapa? Apa hubungannya? Kalau kapalnya terbakar, otomatis kan seluruh kru ataupun awak kapal pasti melompat ke laut. Aden juga tahu kan kalau Bapak Aden itu bisa menyelamnya lama di air laut, bahkan sampai bisa menyeberang dari satu sungai yang jauhnya 10-20 meter. Beliau mah jago berenangnya, bisa tahan napasnya panjang, dan Akang rasa itu bagian dari strategi beliau juga. Dan Aden juga tahu kan, seluruh awak kapal kita juga memiliki sudah latihan seperti itu. Aden juga kan sudah dilatih. Jadi sampai sini Aden harus yakin bahwa tidak hanya Ki Guru saja ataupun Bapak Aden saja yang selamat. Kru-kru kapal yang lain pun Akang yakin banyak yang selamat. Kalaupun memang mungkin ada beberapa orang yang sampai korban jiwa ataupun luka-luka
ataupun tidak selamat ataupun tertangkap. Tapi Akang yakin dari kedua kapal tersebut banyak sekali anggota kita yang masih bisa meloloskan diri. Yakin sama Akang, Den. Sepanjang itu Jaladri diberikan penjelasan oleh Ki Banyu. Sampan Ki Banyu Geni makin lama makin jauh. Tuh sampannya juga sudah jauh, Den. Walaupun sudah jauh sebenarnya Aden bisa berenang sampai ke seberang sana mah, ataupun menggunakan sampan yang lain kalau memang Aden mau ke daratan. Akang juga yakin Aden bisa, tapi belum tentu Aden bisa ya itu. Kalau terjadi sesuatu, apa yang akan terjadi? Ayo, lebih baik kita ke tugas utama kita. Ini bukan sekedar melindungi kapal dagang, Den, tapi kita harus ada titipan dari titipan negara. Titipan tugas negara ini mah kita harus sampai ke Bangla Negara untuk menyampaikan pesan yang ditandai dengan keris ini. Jadi kita harus bisa melindungi keris ini dan juga pasukan ataupun kapal dagang ini. Akang yakin kapal dagang ini pun ada rahasianya, Den. Aden kan sudah diberitahu, diajarkan tentang lelondokan, tentang mancala putra mancala putri, tentang suatu maksud yang terselubung dalam misi yang tentu. Aden kan sudah tahu, masa Akang harus menjelaskan lagi ini mah. Mendengar perkataan Ki Jaladri yang demikian, Jaladri kemudian terdiam. Tubuhnya tidak lagi meronta-ronta seperti tadi yang akan ikut ke daratan bersama Ki Banyu Geni ataupun ingin menolong ayahnya. Ya sudah, Den, pokoknya Aden yakin saja si Bapak tidak akan terjadi apa-apa. Kita fokus mengawal pasukan dagang ini sampai ke negara Bangla. Kemudian si Bapak juga ataupun Ki Guru juga sudah menitipkan Aden kepada Akang. Anggap saja Akang ini adalah ayah Aden ataupun kakak Aden. Udah saja kita sama-sama berjuang bersama-sama untuk kepentingan bersama, dalam artian ini ada tugas negara. Kita berjuang untuk memperjuangkan rakyat kita, saudara-saudara kita senegara ini. Gimana, Den? Ya sudah, Kang lah kalau gitu mah. Saya mau ikut aja lah. Dan saya juga yakin memang kita mantakan, makanya kita disuruh terus melanjutkan perjalanan. Ya memang kita harus melanjutkan perjalanan. Ya udahlah kalau gitu mah, ikut saja sama Akang. Ya gitu, Den. Tapi awas, jangan setengah hati. Tapi kita harus benar-benar berjuang bersama. Iya Kang, saya juga istilahnya sudah bisa paham lah posisi saya dan posisi Akang dan tugas kita. Ya udah kalau gitu, berarti Aden kalau gitu mah benar-benar sudah ngerti. Yalah, sekarang kita ke dalam, kita fokus melanjutkan perjalanan. Setelah itu, kemudian Jaladri makin kesini makin terbiasa. 3 kapal beriringan, 1 kapal pengawal dan juga 2 kapal dagang. Diatur sedemikian rupa sehingga perjalanan menuju Bangla Negara lancar dan juga tidak ada kendala ataupun halangan suatu apapun. Hari berganti, waktu terus berjalan. Bangla Negara yang ternyata bukan sekedar perjalanan seminggu 2 minggu, sampai hampir 1 bulan lebih, bahkan hampir 2 bulan. Di sela-sela perjalanan terkadang mereka pun singgah di pelabuhan-pelabuhan yang memang sudah biasa ketika mengikuti rute sampai ke Bangla Negara, selalu mereka singgahi untuk sekedar membeli bahan makanan ataupun bekal di perjalanan selama di tengah lautan. Kalaupun ada barang-barang yang memang bisa dijual ataupun biasa dijual di pelabuhan,
ataupun sebaliknya yang dibeli. Mereka pun melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Hanya saja, sesuatu yang lebih penting daripada itu, bagaimana mereka tetap selamat sampai ke tujuan Bangla Nagara. Di perjalanan, karena memang di luar dari Selat Malaka itu termasuk daerah-daerah yang masih aman, sejauh ini sampai hampir menuju perairan Bangla Nagara tidak terjadi suatu hal-hal yang tidak diharapkan. Intinya perjalanannya dalam kelancaran dan tidak ada hambatan suatu apapun. Sesampainya di sekitaran kerajaan Bangla Nagara, terlihat kota pelabuhan Bangla Nagara. Terlihat begitu banyak kapal-kapal yang beriringan, seperti kebanyakan di pelabuhan-pelabuhan di kerajaan-kerajaan yang biasa oleh Jaladri. Lihat, kapal-kapal besar setinggi 10 meter tiangnya dari batas air laut, dengan ukuran yang bermacam-macam, dari yang terbesar sampai sampan kecil. Bahkan ketika menjelang ke pelabuhan, banyak perahu-perahu yang menawarkan untuk mengangkut penumpang. Tentu saja kapal dagang dan kapal pengawal yang terlalu besar tersebut tidak bisa terlalu merapat kepada anjungan kapal ataupun pelabuhan. Mereka harus turun nuntut ataupun secara bertahap dengan kapal-kapal ataupun perahu-perahu yang lebih kecil. Kapal-kapal raksasa Jong Jawa ini memang sudah terkenal sampai ke Bangla Nagara, yang syarat akan penumpang dan juga bahan-bahan dagangan yang memang dibutuhkan oleh kerajaan Bangla Nagara. Dan lihat, itu ada kapal dari kerajaan Bangla. Bisa dilihat dari benderanya, itu akan menyambut utusan, terutama kita, Den. Jadi kita harus siap-siap segera turun, Den. Oh ya Kang, saya mau ikut aja lah. Siap-siap ya, Den. Ya, saya mah sudah siap dari tadi juga. Singkat cerita, sampailah Ki Jaladri dan juga Ki Bajo ke daratan, kemudian bersama beberapa orang tentara dari kerajaan Pandu Nagara yang memang diutus untuk menyertai Ki Bajo. Salah seorang pengawal Nagara kemudian seperti berbincang-bincang menyampaikan pesan dari Ki Banyugeni, yang selanjutnya Ki Bajo, Jaladri dan juga 2 orang prajurit Pandu Nagara diajak untuk menemui raja ataupun penguasa Bangla Nagara. Tidak jauh dari kota pelabuhan terdapatlah suatu gedung yang cukup tinggi, sekitar 3 tingkat. Jaladri yang memang baru melihat keadaan seperti itu, berbeda di kerajaan-kerajaan yang lain termasuk di Jawa, tidak menggunakan gedung-gedung yang tinggi dengan bata-bata khas daerah Bangla. Di kereta kuda tersebut, sambil melihat ke jendela keluar, melihat keadaan kota Bangla Nagara, Jaladri kemudian berkata kepada Ki Bajo, "Kang, beda ya. Oh, di sini mah kota-kotanya. Oh, dinding-dindingnya sepertinya terbuat dari batu ataupun batu bata ya. Kemudian tidak ada atapnya. Sekalinya ada atap, bentuknya beda gitu, Kang. Wah, hebat ya, Kang. Tinggi-tinggi juga.
Eh, ini mah belum ada apa-apanya nih tuh, yang itu lebih tinggi. Sambil memperlihatkan atau menunjuk ke arah satu menara yang tingginya tidak kurang dari 20 meter. Wah, tinggi benar ya Kang. Tapi jangan kayak orang desa seperti itu, Den. Memang di negara kita tidak menggunakan bangunan-bangunan tinggi seperti ini. Ada yang tahu kenapa? Emangnya kenapa, Kang? Nah, negara kita makan tanahnya luas-luas, Den. Jadi daripada membuat bangunan-bangunan yang tinggi, nah, kita mah lebih banyak memperluas bangunan. Kalau di sini mah nggak terlalu luas, Dan ada yang luas tapi tidak akan seluas di negara kita. Kemudian kalau di sini sistemnya kota-kota itu disatukan, artinya tidak disebar. Kalau di kita kan menyebar, ada kota kabupaten, kita mah ada Kademangan, ada kebupatian, selain juga nanti ada negara yang pusat negara gitu, itu pun luas. Kemudian kenapa negara-negara yang di sini mah menggunakan dinding-dinding gedung-gedungnya ataupun rumah-rumahnya, itu dikarenakan kalau di sini mah tidak banyak gempa. Kalau di daerah kita mah, daerah Jawa dan Nusantara, banyak gempanya, Den. Jadi menggunakan bahan-bahan bangunan yang aman dan ramah terhadap gempa, yaitu menggunakan kayu-kayu dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut pepatah mah kan istilahnya beda cai beda tampian. Ada juga udah dengarkan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Artinya kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alam kita. Ya, kalau di sini daerahnya banyak istilahnya banyak material-material seperti batu yang seperti ini. Walaupun di kita juga banyak sebenarnya, tapi di sini mah lebih aman menggunakan bahan-bahan bangunan seperti ini karena tidak terjadi gempa. Kalau di daerah kita aman-aman saja. Jadi menggunakan bahan-bahan yang istilahnya lebih aman karena banyak gempanya, yaitu dengan menggunakan kayu dan bambu. Seperti itu, Den. Ya, itu malah yang lebih penting nama itu mah kebudayaan seni kita dalam membuat rumah. Hanya saja dan jangan heran gitu. Sih benar, Kang. Karena ada setiap budaya itu kan ada gunanya ya, Kang ya. Iya dong, Den. Ada gunanya, ada manfaatnya yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kondisi alam di satu daerah. Jadi tidak harus disamakan antara daerah kita dengan daerah bangla negara ini, ataupun bangla negara harus menyesuaikan dengan daerah kita gitu, Den. Singkat cerita, sampailah mereka ke dalam istana raja. Setelah dipersilahkan, kemudian diberikan waktu dan tempat, bertemulah mereka dengan penguasa bangla negara. Tuan Jaladri dan juga Tuan Bajo, kalau memang tidak ditanya langsung oleh Tuan Raja nanti, biarkan kami saja yang menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada Tuan Raja dari pesan dari Ki Banyugeni. Oh iya, silakan, kalau saya mau ikut saja kepada Bapak Pengawal. Kalau begitu mah terima kasih. Ini mohon maaf, bukannya apa-apa, hanya saja saya juga bertugas untuk memastikan pesan dari negara dari Ki Banyugeni benar-benar bisa sampai dengan maksimal dengan baik. Oh iya, saya juga mengerti. Terima kasih kalau Bapak mengerti. Tuanku Raja, kami dari Pandu Nagara dan juga membawa amanah dari Patih Banyugeni, suatu cindramata berupa keris yang harus langsung diterima oleh Tuan. Terima kasih.
cindramata dari Ki Banyugeni yang memang saya sudah kenal diterima dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, Ki Bajok menyerahkan keris yang sebelumnya diamanahkan dari Ki Banyugeni untuk penguasa Bangla yang ada di hadapannya. Anda berempat, apakah paham maksud dari keris ini? Daulat Paduka, kami orang yang bodoh. Kami tidak tahu apa maksud dari menyerahkan keris yang diterima oleh Tuan dari Ki Banyugeni. Sebelumnya, Ki Banyugeni ini sudah bertemu dengan saya. Dia sudah menyampaikan bahwa kawasan di negara-negara di sekitar negara Pandunagara sedang terjadi suatu konflik ataupun suatu krisis keamanan dikarenakan patih dari Sanganagara yang ingin menyatukan negara-negara di seluruh Nusantara. Dari puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu, negara kami sudah sering bekerja sama dengan negara-negara di seluruh Nusantara. Tidak hanya hubungan diplomasi antar negara, tapi juga hubungan antara agama ataupun dunia pendidikan dan lain-lain. Oleh karena itu, ketika keadaan seperti ini, Raja Pandunagara, yaitu Pandujaya, meminta kepada Ki Banyugeni untuk menyampaikan keresahannya. Bukan karena kurangnya kekuatan dari Pandunagara untuk bisa ikut mengamankan ataupun ikut andil dalam menyelesaikan perselisihan ataupun dalam keadaan keamanan di Nusantara ini. Hanya saja Pandunagara ini, Pandujaya ini terlalu terlalu sungkan kalau harus berkonflik dengan negara tetangganya. Jadi beliau meminta kepada kerajaan Bangla ini sebagai yang selalu bekerja sama untuk bisa memberikan peringatan kepada kerajaan Sanganagara ini. Namun Bangla Negara ini pun memiliki kerjasama yang juga sudah berjalan cukup lama dengan Sanganagara. Kami sudah menentukan sikap bahwa kami tidak akan ikut campur dengan urusan-urusan masing-masing negara. Kami hanya akan menyelesaikan masalah kami saja, yaitu keamanan dan kerjasama yang sudah terjalin baik dengan Sanganagara ataupun Pandunagara dan kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara. Namun karena hal keamanan, krisis keamanan ini, kami pun harus bersikap untuk bisa melindungi negara-negara yang masih bekerja sama dengan kami. Jangan sampai pergerakan mereka terganggu. Perjalanan pedagang-pedagang kami, diplomasi-diplomasi yang kita lakukan, jangan sampai terganggu dengan konflik yang terjadi di Nusantara. Artinya, kami tidak akan ikut campur dengan masalah negara-negara yang kalian hadapi. Tapi kami pun tidak ingin terganggu kerjasama kita dengan negara-negara di sekitarnya. Artinya, negara Bangla ini jangan sampai mendapatkan akibat daripada permasalahan yang sedang berlangsung di antara kalian. Oleh karena itu, tanda dari keris ini sudah jelas apa yang harus kami lakukan untuk menyikapi keadaan di negara-negara, terutama masalah Pandunagara
Sanganagara dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Waktunya. Waktunya para pendengar yang menyaksikan video ini. Semoga kita bertemu lagi di episode berikutnya. Apakah yang akan terjadi? Diingatkan deh. Saya nantikan dukungannya. Yang belum subscribe, di atas subscribe-nya, like dan komennya juga di atas bukan gol. Biru jam 4 tepang deui. Pernyos.